Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Muhammad Barkah, NPM 404031180009. Saya presentasi tidak sendiri, ditemani dengan rekan saya. Yang pertama, Bagas Adi Sutanto, NPM 404031180002. Yang kedua, Salma Risa Risnayanti, NPM 404031180017. Kita mulai dengan presentasinya. Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Berikut pendapat dari beberapa ahli mengenai makna kebahagiaan. Yang pertama dari Al-Alusi. Bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diharapkan. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, Al-Ghazali. Bahagia berbagi menjadi dua antara lain. Yang pertama, bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi yang dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, bahagia majusi adalah kebahagiaan duniawi yang dapat diperoleh baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Ini contoh gambar dari slide tersebut. Dia menceritakan tentang guru yang sedang mengaji muridnya. Beberapa karakteristik hati yang sehat diantaranya selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk hati. Yang selanjutnya, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan diri apabila melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena urusan dunia. Yang keenam, selalu mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan ketika menjalankan sholat. Hal yang membuat hati manusia menjadi sakit, yang pertama adalah bergaul dengan orang yang tidak baik. Yang kedua, berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati orang yang baik dapat ikut terbawa jelek karena bergaul dengan temannya yang berperilaku jelek. Allah berfirman, teman pada hari itu sebagian mereka atau sebagian menjadi musuh kecuali orang-orang yang takwa. Quran Surat Al-Ahzab ayat 67. Masya Allah, betapa besar pengaruh pergaulan dalam kehidupan seseorang. Dari situlah kita harus benar-benar pandai dan selektif dalam berteman. Jadi kita harus bergaul dan berkehidupan dengan orang-orang yang baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang sekitaran kita membawa pengaruh negatif. Yang kedua, berangan-angan. Berangan-angan erat kaitannya dengan menghayal di mana selalu bermimpi, namun tanpa diikuti dengan usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Melalui pengertian inilah kita sering dibingungkan dengan perbedaan dengan khayalan dan mimpi. Khayalan adalah lamunan tentang kehidupan yang lebih baik tanpa ada perjuangan dan usaha. Sedangkan impian atau cita-cita adalah visi masa depan yang diperjuangkan melalui proses yang rasional sistematis. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggantungkan diri kepada selain Allah
adalah perkara yang paling merusak hati manusia. Allah berfirman, mereka menjadikan ilah selain Allah agar mereka memberikan kemuliaan. Sekali-kali sekali-kali tidak. Mereka akan mengingkari karena diibadahi dan mereka menjadi musuh. Dan mereka akan menjadi musuh. Quran Surat Maryam ayat 82. Jadi kita jangan mengandungkan diri kepada yang selain Allah. Jadi kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa perantara. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Nah, selanjutnya atau presentasi selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh teman saya bernama Bagas Adi Sutanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan presentasi dari teman saya Fajar, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagas Adi Sutanto, NPM 404031180002 dari Prodi Rangka. Saya ingin menjelaskan alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama terletak pada fitrah manusia di mana sudah melekat pada diri manusia dan menjadi karakter manusia itu sendiri. Menurut teologi tertentu, setiap manusia lahir membawa dosa warisan. Sehingga di dunia ini manusia diberi tugas untuk membebaskan diri dari dosa. Berbeda dengan teori Islam yang mengatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dari dosa dan telah beragama Islam. Tugas manusia adalah berupaya terus menjaga kesucian dan keimanan hingga kembali ke Allah. Mendeskripsikan dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid sangatlah penting, sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sehingga jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas umat manusia. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi, mengandung kebenaran mutlak dan universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan melanjutkan presentasi teman saya, Bagas. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama Salmari Sarisnayanti, NPM 404031180017. Nilai mutlak dan universal terdapat di dalamnya menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Komitmen terhadap nilai-nilai itu kemudian metode yang strategi untuk menggapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan yaitu asyidik, al-amanah, al-huriyah, at-tasamuh, sadul ijtimah, at-tarahum. Kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan, tujuan manusia adalah sejahtera di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Agama dimaksud adalah tauhidullah. Kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah, sebab kebahagiaan itu hakiki milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan oleh Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan agamanya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dari materi tersebut. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di komen YouTube. Tolong kasih pertanyaan atau usangan atau tambahan materi. Sekian dari kelompok kami, bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.